kasih setiamu tiada bertara di kala suka atau dukamu. Kasih setiamu yang kau curahkan menyelamatkan seluruh hidup. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada tandanya. Yang ku perlukan selalu kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Diradeho doda minamanoto ditoku doau didalaki malas niroau marpakirimu jalan margo hapusan hapusan dan nama sadi asini roha nasanari kot diau di parade tunggalani asimbo isude. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu, Jumat tanggal 5 Februari 2021. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan pada hari ini atas kasih setiamu yang memelihara hidup dan kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, mari Tuhan yang memberkati kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan pada hari ini bagi kita dari 1 Petrus 1 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat 6 saya akan membacakan untuk kita. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Topik renungan hari ini, kamu dipelihara dengan kekuatan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita telah memahami dan merasakan bahwa kita masih hidup di dunia ini, tinggal di dunia ini. Dunia tempat kita hidup, tempat kita bekerja, beraktivitas
adalah dunia yang penuh persoalan, adalah dunia yang penuh penderitaan, adalah dunia yang penuh ancaman, tantangan, gangguan. Dan sebaliknya juga dunia yang kita huni ini, di sini kita juga menerima sukacita, di sini kita juga merasakan berkat-berkat yang daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penderitaan baik kita orang Kristen sebagai pengikut Kristus bukan sesuatu menjadi akhir segala-galanya. Tapi penderitaan-penderitaan yang kita alami adalah penderitaan-penderitaan yang biasa. Adalah penderitaan-penderitaan yang dapat kita pikul. Adalah penderitaan-penderitaan yang boleh kita lalui. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus? Karena ada kekuatan yang menguatkan kita. Karena ada satu oknum yang menopang kita. Karena ada satu kuasa yang selalu mengalir dalam hidup dan kehidupan kita. Meskipun kita menghadapi tantangan, persoalan, dan bagi saudara-saudara kita mungkin di tempat yang lain, mereka sulit untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Atau mungkin bagi saudara yang lainnya mengalami persoalan-persoalan yang berbeda. Dan mungkin kita sebagai jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, pencobaan-pencobaan yang kita alami berbeda dari yang dialami saudara-saudara kita yang lain. Ada yang bergumul oleh karena imannya. Ada yang bergumul oleh karena sulitnya mencari nafkah. Dan banyak persoalan-persoalan lainnya. Untuk itu kita dipanggil oleh firman Tuhan pada hari ini, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Oleh berbagai-bagai pencobaan, kita dipanggil untuk bersuka cita. Meskipun tengah menghadapi badai pandemi COVID-19, meskipun tengah menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang sulit, yang rumit kita hadapi, meskipun mungkin kita sedang ditimpa oleh berbagai persoalan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan menegaskan, mengingatkan kita bersama bahwa kita dimenangkan, dikuatkan, disertai, dan dipelihara oleh Allah. Sebagaimana 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan yang baru saya baca ini adalah sesuatu jaminan yang luar biasa. Hidup kita benar-benar sungguh dipelihara oleh Tuhan. Hidup kita sebagai pengikut Kristus dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu memang kita harus hidup di dalam kasih, iman, dan pengharapan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang memilih kita, yang mencipta kita adalah Tuhan yang kuat, adalah Tuhan yang dahsyat, adalah Tuhan yang peduli, adalah Tuhan yang selalu hadir dalam setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi dimanapun kita berada. Tuhan selalu hadir, Tuhan sedang merendahkan tangannya, berkarya, melakukan sesuatu yang terbaik, mempersiapkan sesuatu yang terbaik untuk memelihara hidup dan kehidupan kita, untuk memelihara kehidupan kita bersama di tengah-tengah dunia ini. Si iblis akan kalah. Si iblis akan meninggalkan hidup dan kehidupan kita. Cobaan-cobaan akan berhenti. Dan kita pun jika kita harus menghadapi cobaan dan persoalan itu, maka kita dimampukan untuk melewatinya, dikuatkan untuk melewatinya. Jikapun cobaan persoalan hidup ini diizinkan Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita, maka sesungguhnya ingatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kekuatan dan pemeliharaan kepada kita.
Kita sudah berada dalam minggu pertama di bulan Februari. Ternyata kita masih bergumul. Ternyata kita masih menghadapi virus COVID-19 yang semakin mengganas, sehingga banyak saudara-saudara kita yang rebah, banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal mendahului kita. Namun firman Tuhan hari ini menyapa kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jangan terlena dalam soal takut dan ketakutan menghadapi virus. Jangan terlalu khawatir mendengar berita tentang yang disebabkan oleh virus tersebut. Tapi Tuhan mengizinkan kita mendengar firman hari ini bersabda, menyapa kita, menyapa saya, menyapa saudara masing-masing dimanapun saudara berada hari ini. Bahwa bergembiralah. Karena seketika saja kita menerima cobaan ini, seketika saja kita sedang berduka, tapi saatnya kita akan dimenangkan, dikuatkan, melewati pergumulan ini. Oleh sebab itu mari berdoa, mari percaya, mari beriman dan menunjukkan kasih dan pengharapan yang baru. Hanya Tuhan yang mampu mengatasi persoalan hidup kita. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang mampu melenyapkan segala virus COVID dari muka bumi ini sehingga kita boleh bersuka cita. Itu adalah menjadi pengharapan kita yang baru. Itu adalah sesuatu hal dan firman Tuhan ini merupakan jaminan bagi kita yang diberikan oleh Tuhan supaya kita kuat dan benar-benar semangat mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesulit apapun hidupmu hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan kita akan menerima kekuatan yang baru tersebut. Kita dimampukan melewatinya. Semoga hidup dan kehidupan kita di tengah menghadapi pandemi virus COVID-19 ini menerima kekuatan dari Tuhan dan pemeliharaan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas jaminan hidup yang boleh Engkau berikan kepada kami, terlebih kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau lah yang memelihara kami. Hanya sesaat lamanya kami berduka, berkabung menghadapi persoalan cobaan-cobaan, terlebih yang diakibatkan virus COVID-19 ini. Tetapi Tuhan sudah memberikan kekuatan. Tuhan sedang membuat karya yang besar buat kami, umat yang boleh Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersuka cita mendengar kebenaran firman hari ini. Engkau yang memelihara hidup dan kehidupan kami, dan Engkau yang memberikan kekuatan topangan bagi kami, sehingga kami dimampukan, dikuatkan melewati persoalan-persoalan hidup kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan, yang isolasi mandiri di rumah dan perawatan di Wisma Atlet dan di rumah sakit yang lainnya. Tuhan Yesus, Engkaulah dokter dari segala dokter dan Sang Maha Tabib. Kami mengandalkan kuasa-Mu, nama-Mu dan pemeliharaanmu. Selamatkan semua saudara-saudara kami. Selamatkan kami Tuhan. Kami percaya kepadamu. Engkaulah yang berkuasa mengubah hidup dan kehidupan kami dari ketakutan menjadi menerima sukacita, dari duka cita menjadi penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama-Mu, hanya dalam tangan-Mu, naungan-Mu, pemeliharaanmu kami aman, selamat dan sentosa. Terima kasih Bapa, berkatilah hidup kehidupan kami hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, beraktivitaslah dan peliharalah protokol kesehatan. Tuhan memberkati.